Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk siswa-siswi SMK Negeri Kiara Pedes, khususnya jurusan Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ. Dan sebelumnya Bapak ucapkan selamat sudah menempuh waktu selama 1 tahun di kelas 10 dan sekarang dinyatakan naik kelas ke kelas 11. Semoga tetap semangat belajar dan Bapak ingatkan untuk tetap beribadah. Jangan lupa sholat, jangan lupa berbakti kepada orang tua, dan juga di masa pandemi seperti ini kita jaga kesehatan, kita jaga imunitas, jaga fisik atau physical distancing, kemudian juga tetap menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, kemudian atau menggunakan sarung tangan, lalu bisa juga dengan rajin mencuci tangan dan tetap menjaga lingkungan untuk tetap bersih. Baik, kembali lagi bertemu dengan Bapak Ridwan SPD di mata pelajaran matematika. Sudah tahu semua. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas mengenai kompetensi dasar 3.15 dan juga 4.15, yaitu tentang matriks. Nah, mungkin di antara kalian masih begitu awam atau belum terlalu familiar dengan kata matriks. Tetapi nanti di dunia kerja itu ada banyak hal yang kaitannya dengan matriks. Salah satunya yang paling simpel, yang paling sederhana dan dekat dengan kehidupan kita, yaitu adanya kalender. Nah, kalender itu bagian daripada bentuk matriks, ataupun juga ada data siswa, data penduduk di kelurahan, penduduk di Dukcapil dan yang lainnya itu sama menggunakan metode matriks. Jadi untuk lebih memahami, kita bersama-sama belajar pada pertemuan kali ini. Baik, anak-anakku semua sudah siap? Silahkan yang belum punya modul untuk belajarnya bisa kalian download di read1990.blogspot.com. Jadi silahkan untuk kalian mengunduh atau mendownload terlebih dahulu modul untuk belajarnya. Ini seperti yang sudah ada di tulisan di bawah. Silahkan untuk mendownload terlebih dahulu. Lalu kita akan belajar bersama-sama. Apa itu matriks? Bagaimana penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari? Apa manfaat dari belajar tentang matriks? Kita akan kupas tuntas mengenai matriks secara bersama-sama. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian dan macam-macam matriks. Ada di modul yang sudah Bapak bagikan, kalian tinggal mempelajarinya, tinggal membacanya. Silahkan pahami, jika belum paham kita diskusikan bersama-sama. Bahwa di modul yang sudah ada, matriks adalah susunan dari bilangan-bilangan dengan bentuk persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom. Ingatnya, ada kata kuncinya adalah baris dan kolom. Kemudian, bilangan-bilangan pada matriks ditempatkan dalam sebuah tanda kurung. Nah, seperti ini, ya. Lalu, nama matriks yaitu biasanya ditulis dengan huruf kapital, A kapital, B kapital, C kapital, dan seterusnya. Itu biasanya untuk penamaan nama matriks. Nah, sedangkan elemennya atau anggota-anggotanya ditulis dalam bentuk huruf kecil, huruf-huruf kecil. Nah, untuk nama huruf kapital, untuk anggotanya huruf kecil. Selanjutnya, bilangan-bilangan pembentuk matriks disebut elemen atau entry dari matriks. Sekali lagi, bilangan pembentuk matriks namanya elemen atau entry dari matriks. Nah, banyaknya baris dan kolom yang menyusun suatu matriks menyatakan ordo dari matriks tersebut.
Nah, jadi ada istilahnya ordo. Ordo itu ukuran matriks, menyatakan banyaknya baris dan kolom. Jadi sekali lagi kita akan bahas secara bersama-sama. Nah, secara umum atau bentuk umum dari matriks itu, nah untuk yang Bapak contohkan di sini ada A M kali N. Nah, di mana M dan M kali N ini menyatakan ordo dari matriks. Artinya banyaknya baris itu M dan banyaknya kolom itu N. Sehingga untuk anggota-anggotanya di sini ada A11, A12, A13 dan seterusnya sampai dengan A1N. Karena ini baris pertama, baris ke-1. Kemudian A21, A22, A23 dan seterusnya sampai dengan A2N karena ini baris kedua, dan seterusnya sampai dengan AM1, AM2, AM3 sampai dengan AMN karena ini baris ke M. Nah, baris itu bagian dari matriks ya, elemennya itu mengarah secara horizontal ya, secara horizontal, menyamping secara baris. Kemudian bagian atau anggota dari matriks yang ke arah vertikal ya, atas bawah ini namanya kolom. Yang ini A11, A21, AM1 kolom ke-1, A12, A22 sampai dengan AM2 kolom kedua dan seterusnya sampai dengan kolom ke N. Karena sesuai dengan ukuran matriks tadi, baris kali kolom. Sebagai contoh A22. A22 artinya baris kedua, jadi elemennya itu ada di pada baris kedua dan juga kolom kedua. Kemudian AM3 itu anggota pada matriks berada pada baris ke M dulu, dan kolom ketiga. Selanjutnya ada A2N, yaitu elemen pada matriks berada pada baris kedua dan kolom ke N. Sesuai dengan pengertian di awal bahwa matriks diingat berupa baris kali kolom. Itu untuk pengertian dasar tentang matriks. Sebagai catatan bahwa jangan sampai kalian salah mengartikan ya, baris matriks itu harus baris kali kolom, tidak boleh kolom kali baris. Itu akan menjadi sangat salah besar. Jadi prinsip harus tetap diingat, baris kali kolom, bukan kolom kali baris. Oke. Nah, baik anak-anakku semua, karena kita belajar di 4 jam pelajaran, kita akan lanjutkan ke jenis-jenis matriks. Baik anak-anakku semua, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis matriks. Ya, setelah tadi kita membahas tentang pengertian matriks, nah selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis matriks. Yang pertama, bagian A ada matriks baris. Nah, matriks baris itu ordonya 1 kali N, di mana 1 menyatakan baris. Jadi barisnya hanya ada 1 dengan kolomnya bebas berapapun. Nah, sebagai contoh, matriks A anggotanya 1, 2, 3. Nah, A itu ordonya 1 kali 3. Di barisnya hanya ada 1, sedangkan kolomnya ada 3. 1, 2, 3. Selanjutnya yang bagian B, matriks kolom. Kebalikan dari matriks baris, bahwa matriks kolom itu berordo M kali 1, di mana M menyatakan baris dan 1 menyatakan kolom. Jadi barisnya berapapun silahkan bebas, tetapi kolomnya hanya 1. Sebagai contoh, matriks D. Matriks D anggotanya 1, 2. Barisnya ada 1, 2, sedangkan kolomnya hanya ada 1.
sehingga matriks D berordo 2 kali 1, di mana 2 menyatakan baris dan 1 menyatakan kolom. Selanjutnya di matriks C. Nah, yang C ini matriks persegi. Matriks persegi berordo M kali N, di mana M sama dengan N. Artinya banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom untuk matriks persegi. Sebagai contoh, matriks G, anggotanya 1, 9, 8, 7. Barisnya ada 1, 2, kolomnya ada 1, 2. Sehingga matriks G berordo 2 kali 2. Yang bagian D ada matriks diagonal. Matriks persegi yang elemen di luar diagonal utamanya adalah 0 untuk matriks diagonal. Nah, jadi sebagai contoh untuk lebih paham bahwa matriks I anggotanya 2, 0, 1. Sekali lagi matriks I anggotanya 2, 0, 1. Nah, diagonal utama itu dari pojok kiri atas. Nah, ini pojok kiri atas, di modul juga ditandai, sampai ke pojok kanan bawah. Ini diagonal utama, diagonal utama. Sedangkan yang 0, 0 ini pojok kanan atas ke pojok kiri bawah. Yang ini namanya diagonal samping. Kita istilahkan DS, diagonal samping. Yang ini diagonal utama, ini diagonal samping. Itu untuk matriks diagonal. Selanjutnya ada juga untuk matriks identitas. Nah, kita ke bagian E, ada matriks identitas. Matriks identitas pengertiannya adalah matriks yang elemen pada diagonal utamanya adalah 1, sedangkan elemen yang lainnya 0. Tadi diagonal utama sudah dijelaskan dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Ini elemennya 1 dan yang lainnya 0. Nah, ini matriksnya matriks L. Ini matriks identitas. Selanjutnya yang bagian F. Bagian F matriks 0. Jelas sesuai namanya bahwa matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya 0, baik berupa matriks baris ataupun berupa matriks kolom dan yang lainnya. Contohnya adalah P. Matriks P anggotanya 0, 0, 0, 0. Ini matriks persegi tetapi anggotanya semuanya 0, sehingga termasuk juga matriks 0. Ki, matriks Ki anggotanya 0, 0, 0. Ini merupakan matriks baris tetapi juga sekaligus matriks 0 karena semua anggotanya 0. Yang G, matriks transpos atau ada juga yang menyebutkan transpos matriks, yaitu matriks yang elemen-elemennya berubah. Elemen baris menjadi elemen kolom dan elemen kolom menjadi elemen baris. Ya, sekali lagi matriks yang elemen-elemennya berubah. Simbolnya ketika A, matriks A, maka kalau ditranspos ada pangkat T. Artinya A transpos. Nah, sebagai contoh, matriks A anggotanya 2, 3, 4, 5. Kita coba transpos sehingga menjadi A pangkat T atau A transpos. Awalnya 2, 3 itu sebagai baris. Tadi pengertiannya bahwa elemen baris menjadi kolom. 2, 3 ini menjadi awalnya baris menjadi kolom di sini. Sedangkan kemudian juga ada 4, 5 awalnya baris menjadi kolom. Itu untuk pengertian matriks transpos. Nah, Bapak cukupkan terlebih dahulu untuk pertemuan pertama ini.
Silahkan kalian baca lagi, kalian pelajari lebih dalam lagi, banyak sumber-sumber belajar yang lain tentang matriks, mulai dari pengertian, jenis-jenisnya, dan yang lainnya. Bapak cukupkan, coba nanti isi kuis yang Bapak share di Google Classroom, dan juga tugas kalian adalah kerjakan latihan 1 nomor 1 dan 2. Itu tugas yang pertama. Nanti Bapak masukkan juga di topik tugas di Google Classroom. Selanjutnya, setelah materi ini kita selesaikan, pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai inverse, determinan, dan yang lainnya. Ya, untuk inverse matrix dan yang lainnya, silahkan pelajari di rumah terlebih dahulu, pelajari dengan baik, banyak sumber yang lainnya. Bapak cukupkan, terima kasih atas perhatiannya.